Halo, kita dari kelompok Festival Makanan Tradisional Daerah di seluruh Indonesia yang beranggotakan Lucy, Veronica, Lauren, Harry, dan saya sendiri Anastasia. Next. Baik, kita masuk ke dalam gambaran umum usaha. Nah, yang pertama itu kita ada perumusan konsep. Kegiatan festival makanan yang akan kami selenggarakan itu festival makanan tradisional yang akan berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Kegiatan festival ini akan dilakukan di ruangan terbuka atau outdoor yang berlokasi di Pasir Putih, Batam Center. Tema festival ini yaitu Tempo Doele. Makanan yang disajikan merupakan makanan khas dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dalam festival ini tidak hanya menyajikan makanan-makanan tradisional, tetapi juga ada beberapa pertunjukan-pertunjukan dari beberapa daerah, sehingga masyarakat tidak hanya membeli makanan-makanannya saja, tapi juga dapat menambah pengetahuan masyarakat akan keragaman tarian dan juga pakaian adat masing-masing daerah. Tidak hanya itu, dalam festival ini juga menjual berbagai cenderamata tradisional yang dapat dibeli oleh masyarakat. Nah, dengan adanya konsep festival ini seperti ini, diharapkan mampu mempererat tali persaudaraan akan keberagaman adat istiadat dan juga mampu meningkatkan peran generasi muda dalam melestarikan berbagai adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke dalam teknis acaranya. Nah, dikarenakan festival makanan ini diadakan dalam 2 hari berturut-turut, maka berikut merupakan teknis acara untuk 2 hari. Nah, untuk hari pertama itu diselenggarakan di hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, lokasi Pasir Putih, Batam Center. Ini dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Nah, untuk hari kedua diselenggarakan keesokan harinya, yaitu hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, di lokasi yang sama, yaitu Pasir Putih, Batam Center, dimulai dari jam 9 pagi hingga 6.30. Next. Kemudian di sini ada project integration-nya. Untuk memulai kegiatan bisnis, maka kita perlu mengumpulkan dan memproses apa saja hal yang dibutuhkan seperti mengidentifikasi, mendefinisi, mengkombinasi, menyatukan, dan mengkoordinasi berbagai kegiatan dalam manajemen proyek agar proses yang dijalankan berkesinambungan. Berikut adalah proses yang memulai kegiatan bisnis dari tahap awal sampai tahap akhir. Yang pertama itu ada project charter, kegiatan bisnis yang akan dijalankan yaitu membuat festival makanan tradisional daerah di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk memperkenalkan makanan khas dari masing-masing daerah. Selain itu juga ada mempererat tali persaudaraan. Kegiatan bisnis ini dijalankan dengan rentang waktu sekitar 1 bulan. Yang kedua itu ada project management plan. Setelah project charter telah disusun, kemudian selanjutnya untuk menciptakan perencanaan manajemen proyek dengan mempersiapkan waktu, anggaran, serta tenaga kerja untuk memulai kegiatan bisnis ini. Yang ketiga itu direct and management project work. Setelah direct and management project work mengharuskan proyek untuk mengeksekusi project management plan agar tujuan kerja dapat tercapai. Di tahap ini kemudian bisnis akan dimulai sesuai dengan rancangan kegiatan yang telah dibuat. Yang keempat itu monitoring and controlling project work. Tahap ini seorang pemimpin akan mengontrol kinerja para anggota dalam menetapkan rencana proyek yang akan dijalankan. Selain itu, pemimpin juga akan mengontrol kembali rencana kegiatan bisnis apakah sudah sesuai dengan budgetnya apa belum. Yang kelima itu perform integrate change control. Tahap ini merupakan tahapan yang dimana seorang pemimpin akan meninjau kembali apakah terdapat perubahan permintaan atau perbaruan dokumen dalam kegiatan bisnis. Yang keenam itu closing project. Tahap akhir merupakan penyelesaian seluruh kegiatan bisnis yang telah dijalankan dan kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Oke, masuk ke etika bisnis. Jadi etika bisnis itu merupakan aturan-aturan yang menegaskan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam suatu bisnis, di mana aturan-aturan tersebut bersumber dari aturan tertulis maupun dari aturan tidak tertulis. Dan ketika suatu bisnis tersebut melanggar aturan, maka mereka akan menerima sanksi baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Dan penerapan etika bisnis yang kami lakukan yaitu yang pertama, etika harus menjadi tujuan ataupun gagasan utama bagi pebisnis, di mana semua kegiatan bisnis harus dilakukan dengan tepat, benar, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, etika juga memiliki peran sebagai penghubung para pelaku bisnis. Yang ketiga, etika juga menjadi syarat utama untuk pembangunan berkelanjutan atau konsistensi perusahaan. Yang keempat, penerapan kode etik dalam bisnis dapat membangun budaya yang sehat dalam perusahaan. Dan yang kelima, etika juga memiliki peran sebagai kontrol pribadi, di mana setiap individu memiliki kejujuran, disiplin, berperilaku tanpa adanya diskriminasi, dan bertanggung jawab. Next. Masuk ke sumber daya manusia. Jadi dalam menjalankan proyek, tentunya dibutuhkan sumber daya untuk menjalankan serta mengelola proyek yang direncanakan.
Dalam proyek festival makanan tradisional, tentunya terdapat pihak-pihak yang ikut serta sehingga proyek ini bisa berjalan dengan baik, dan pihak-pihak yang terlibat itu seperti, yang pertama ada ketua proyek, yang berfungsi sebagai pemimpin, pencetus ide, dan sebagai orang yang menjaga dan mengontrol proyek yang dijalankan agar tidak terjadi kegagalan sekecil apapun. Yang kedua ada manajer proyek, berfungsi sebagai kaki tangan ketua proyek, yang akan dibagi menjadi beberapa divisi. Jadi fungsi lain dari manajer proyek ini juga sebagai pencetus ide dan juga sebagai pengontrol bawahannya. Yang ketiga ada anggota proyek, berfungsi sebagai bawahan dari manajer proyek dalam menjalankan proyek. Yang keempat ada karyawan, berfungsi sebagai penolong anggota proyek yang pastinya dibimbing oleh ketua maupun manajer proyek. Dan yang kelima ada tim pelaksana yang berfungsi sebagai pelaksana dari ide-ide yang sudah dicetuskan yang akan dilaksanakan. Tim pelaksana dan karyawan akan saling berdampingan untuk saling bantu-membantu. Dan pihak-pihak yang sudah disebutkan tadi pastinya memiliki pemilihan dan pelatihan yang ketat dan yang paling sesuai dengan kriteria proyek yang dijalankan. Dan pemilihan sendiri akan dipilih langsung oleh ketua proyek beserta manajer proyek. Penyelenggaraan kegiatan harus mengidentifikasi apa saja risiko yang terdapat dalam kegiatan yang akan dijalankan. Berikut risiko yang terdapat dalam kegiatan festival makanan tradisional. Yang pertama, kurangnya niat pembeli untuk mengunjungi bazar. Kemudian kedua adalah lokasi yang tidak strategis. Yang ketiga, kurangnya penjual yang ingin menjual makanan di festival. Yang keempat, peristiwa alam yang tidak diinginkan. Kemudian juga ada rencana kegiatan di mana hari Sabtu dimulai pada jam 9 sampai jam 6. Kemudian di hari Minggu dari jam 9 sampai jam 6.30. Next. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Jadi yang pertama ada strength, dapat meningkatkan wawasan mengenai makanan daerah, menjaga kelestarian makanan daerah, serta memperkenalkan makanan daerah ke generasi muda. Dan selanjutnya ada weakness, kurang banyak peminat terhadap kegiatan yang dilaksanakan, dan kurang banyaknya penjual makanan tradisional. Dan selanjutnya opportunities, karena minimnya penjual makanan tradisional, maka kegiatan kami ini dapat menjadi kesempatan bagi orang-orang untuk mengenal makanan tradisional yang akan membuat kegiatan ini berjalan sempurna. Selanjutnya ada threat, peristiwa alam yang tidak diinginkan seperti hujan. Dia dapat membuat acara ini dilakukan di luar ruangan, ini menjadi sepi pengunjung. Selanjutnya untuk strength and opportunity memperbanyak jenis makanan tradisional yang dapat menjadi daya tarik bagi calon pengunjung untuk mendatangi festival. Soalnya ada untuk weakness dan opportunities membuat brosur dan atau iklan yang dapat membuat orang-orang tertarik untuk mengunjungi festival yang akan dilaksanakan. Dan selanjutnya untuk strength dan trait ini membuat tempat berteduh ataupun membuat atap agar pengunjung tidak kehujanan ketika turun hujan saat kegiatan berlangsung. Dan yang terakhir ada weakness dan trait. Jadi membuat kelanjutan dari acara ini seperti makan tradisional volume 2. Dan untuk rancangan etika bisnis itu menerapkan sikap sopan santun, bertanggung jawab, saling bekerja sama, kejujuran, saling percaya, dan yang terakhir kenyamanan dalam berbisnis. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.